direct train non-stop Semarang Jakarta Gambir. Iya. Apakah kita di prank berjamaah? Entahlah, ini konsepnya kayak gimana saya juga nggak paham sih. Aduh. Menunjukkan jelang pukul 10, sudah menjelang siang dan sudah makin terasa panasnya kota Semarang ini. Dan ini kereta apa sih yang akan saya naiki hari ini dari Semarang ke Jakarta, tapi keretanya non-stop, nggak singgah di stasiun manapun, mulai sejak keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang hingga nanti tiba di stasiun Gambir di Jakarta. Kayaknya bakalan jadi pengalaman yang seru dan menyenangkan yang hari ini naik direct train dari Semarang. Langsung, tidak berhenti di Pekalongan, Tegal, Cirebon bahkan ya. Langsung menuju ke Gambir. Kira-kira akan seperti apa experience perjalanan naik direct train hari ini? Ikuti perjalanan saya hingga akhir. Aduh, lewat mana nih? Seperti biasa, Rek, sebelum berangkat mampir sarapan dulu. Jadi kemarin yang minta di-spill kalau di Semarang sarapannya atau makannya sering di mana? Di tempat ini nih. Pokoknya patokannya nggak jauh dari gerbang selamat datang stasiun Semarang Tawang. Ya, makanan rumahan seperti biasa tapi cocok di lidah saya sih. Karena rasa itu kan selera ya. Yang penting ada nasi, lauk, sayur. Nah, itu penting. Makan sayuran. Jam berapakah? Oke, kira-kira 1 jam jelang keberangkatan. Mari semakin mendekat ke arah stasiun Semarang Tawang. Ini dia bangunan utama stasiun. Yang di sebelah sana kalau kalian dengar sedang ada cek sound, cek ada tenda di sana. Itu mungkin bagian dari acara direct train ini ya. Tadi itu saya sempat melihat semacam penampakan. Mari kita coba cari lebih dekat apakah perkiraan saya benar. Nih sambil melihat bangunan Semarang Tawang. Biasanya kalau bepergian dari dan menuju ke Semarang itu agak sedikit was-was ya, karena stasiun ini rawan banjir ketinggian 2 meter di atas permukaan air laut. Tapi beruntung sekali perjalanan hari ini akan diwarnai akan diwarnai cuaca yang cukup cerah. Panas banget. Cari-cari dulu. Iya bener mereka cuy. Bener, perkiraanku bener cuy. Ternyata tadi penampakan yang kulihat adalah duo sepuh. Halo sepuh. Sungkem dulu deh. Halo, sungkem dulu deh. Sungkem dulu. Ini sepuh kita. Wah. Ini pada mau ngapain? Ini pada mau ngapain tiba-tiba orang Bandung di Semarang, orang Cirebon di Semarang. Karena ada secara mendadak kereta yang bakal jalan. Ini kayaknya dadakan banget, tiba-tiba. Argo Bromo Anggrek. Itu aja lewat. Lewat itu ini aja. Aku dilewatin loh. Sombong ya lah Cirebon ya. Bisa-bisanya loh ini kereta. Aduh, ampun dah. Keren sekali. Saya sekarang nggak sendirian, ada partner in crime ya. Ini masing-masing udah pada megang kamera kayak gini, mau ngapain nggak tahu lah. Siap mau naik kereta yang Semarang bener-bener panas langsung. Banget coy, padahal baru Bener-bener jam sombong 10 di loh. jalurnya. Nggak apa-apa, bersyukur daripada kerendam. Daripada kerendam lebih enak begini loh. Enak begini loh. Ini lebih aman. Lebih aman. Beberapa kali ke Semarang pun, bolak-balik ke Semarang pun masih tetap kagum dengan bangunan stasiun Semarang Tawang yang sekarang sudah mulai ada mungkin semacam pernak-pernik untuk menyambut masa angkutan Natal dan Tahun Baru ya. Tiang-tiangnya, kemudian di pojokan sebelah sana juga ada.
Dan kita akan masuk ke dalam stasiun dengan metode yang paling cepat, paling praktis, yaitu dengan face recognition boarding gate. Wow, tidak bisa. Bisa, ding. Selamat datang di dalam stasiun Semarang Tawang. Ada semacam kereta, ada Mbak Prami juga. Ini kereta apa ngemeng-ngemeng? Ini kemungkinan adalah Ambarawa Express mungkin ya, dengan rangkaian Idle Kertajaya. Berarti ini Ambarawa yang pagi, yang pertama dari arah Surabaya Pasar Turi. Ambarawa Express dengan rangkaian Kertajaya ini bergerak kembali menuju tujuan akhirnya di Semarang Poncol ya, karena Semarang Tawang ini bukan tujuan akhir. Nanti kita lihat di belakang rangkaian ini ada apa? Ternyata ada apa ya? Itu rangkaian Kamandaka. Oh iya, ternyata belum kelihatan ini rangkaian direct train-nya. Berarti aku tadi agak halusinasi ngeliat yang biru-biru. Ini rangkaian Kamandaka, Mas? Itu tulisannya apa itu? Kayaknya iya, Kamandaka. Kamandaka ya? Kamandaka, benar. Ini sudah mulai ngumpul di sini, tapi nggak tahu nih ada satu penumpang luxury yang luxury lagi. Penumpang kompartemen tiba-tiba bergabung dengan Raja Jelata ini. Aduh. Di sini kelasnya XC komparma paling depan. Iya, benar. Enggak, Pak, saya naiknya di pembangkit. Apa nggak, Pak? Bahaya. Aduh. Ya bahaya lah, bukan area penumpang, Pak. Siap. Kamu nanya. Dari ujung sebelah sana ini udah mulai pergerakan langsiran, direct train. Udah ada periwit-periwit. Mari kita sambut direct train non-stop Semarang Jakarta Gambir. Rek, aku ketemu tumbalku, Rek. Ini tumbal Sri Tanjung sama Kahuripan. Sekarang tumbalku lebih berjaya karena naik kompartemen. Sial banget, aku naik eksekutif aja lah, udah syukur banget. Naik kompartemen? Apa? Kenapa nggak naik kompartemen? Mahal. Enggak, Mas Ambul mah udah biasa soalnya naik kompartemen. Amin. Dia mah hari pertama aja tuh Amin. langsung naik kompartemen. Jadi Rek, tadi ceritanya Bima. aku diapit kanan kiri nih penumpang kompartemen semua. Jadi aku tak mundur ae, Pergerakan langsir rangkaian direct train dengan lokomotif seri CC206 urutan yang ke-59 Depo Cirebon. Terlihat di sini antusiasme penumpang direct train cukup banyak ya, Rek. Wah, kok rangkaiannya belang. Armada pembangkitnya anggrek. Kemudian ini kompartemen. Ya, memang seperti yang kita tahu, ini adalah armada Bima Semeru yang dipakai oleh direct train. Ini baru eksekutif 1. Saya itu masih harus bergerak ke belakang sana, cuman gimana nih cara lewatnya? Mari kita membelah kerumunan penumpang direct train. Saya naik di eksekutif 6 ya, Rek. Agak ke belakang sana. Wah, melawan arus penumpang. Ini baru eksekutif berapa? Oh, ini berapa ya? 4, 5. Seperti biasa, saya kalau naik eksekutif, kalau bisa ngambil single seat, dan hari ini kembali nekat dengan pilihan kursi nomor 1 Charlie di eksekutif 6. Berharap banget ada di belakang. Yang kemungkinan memang akan duduk di kursi paling belakang. Ini eksekutif 6, oh ya benar. Nggak dapat tangga cuy. Apakah bisa lompat? Bisa. Oh, monggo. Gas. Kau siapa? Kau penumpang apa? Aduh Gusti. Yuk, kehormatan untuk buka pintu. Iya. Jadi direct train ini pinjem rangkaiannya apa, Mas? Semeru, Bima Semeru. Dan beruntung sekali saya ngambil kursi nomor 1 Charlie. Itu ada di ujung paling belakang. Kursi favorit saya. Nih ya, kelihatan ini armada Bima Meru. Eksekutifnya berwarna kursi yang berbeda dengan generasi atau transit yang awal. My favorite. Sebuah
keberuntungan duduk di kursi paling belakang. Kita simpan dulu. Ini waktunya sebenarnya sudah mepet banget ya, 5 menit jelang keberangkatan. Saya baru masuk, rangkainya juga memang baru beres dilansir. Aduh. Jadi begitu berangkat dari Semarang, kita nggak akan berhenti-berhenti lagi sampai nanti tiba di Jakarta Gambir. Jadi kereta ini selain bawa kompartemen, tentunya ada kelas eksekutif layanan standar di direct train. Ada kereta makan juga satu, kebetulan berada dekat sekali dengan eksekutif 5, berada tepat bersinggungan. Kalau kita lihat eksteriornya, ya ini sebagaimana armada New Generation eksekutif yang lain, ini sudah pakai livery standar warna pink atau magenta. Kemudian ini punya depo Jakarta Kota karena ini armada Bima Semeru. Eksekutif tahun 2024 urutan yang ke-45. Ya, kira-kira eksteriornya seperti ini ya. Sebisa mungkin langsung ngelihat eksteriornya dulu karena kesempatan untuk melihat eksteriornya hanya ada di Semarang ini sebelum nanti kita tiba di Gambir. Ini udah mau berangkat kali ya? Waduh. Halo. Bergerak maju. Tombol pintu. Halo Pak. Ini juga sambungannya juga pakai tombol. Pakai tombol. Iya. Iya. Finally bergerak meninggalkan stasiun Semarang Tawang. Kebetulan terlambat 2 menit. Kayak ada yang kelupaan ritual buka gordennya belum. Ya, meninggalkan Semarang Tawang ya. Jadi sejak keberangkatan ini nggak akan berhenti-berhenti, nggak akan singgah-singgah di stasiun, non-stop langsung tiba di tujuan akhir, stasiun Gambir di Jakarta. Sampai jumpa lagi Semarang ya, sampai bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Bye-bye Semarang. Dari ujung sebelah sana ada Mas Admin. Mari kita agak sapa-sapa dulu. Halo Mas Admin. Apa kabar? Ini kan kursi yang gue tunjukin. Gue tunjukin. Yang belakang. Dia dapat. Nih, gue tunjukin. Gimana sih caranya ajarin? Gue tunjukin. Tangan kanan yang Oh, pegang. aduh, berarti dibalik dong, nggak usah. Gue tunjuk. Aku sih kalau jadi admin malu. Coba berdiri. Nggak mau. Coba berdiri. Nggak mau. Enggak mau kenapa? Aku malu kalau jadi admin ditonton jutaan orang. 2 juta? Mantap. Dengan perkiraan durasi perjalanan dari Semarang ke Jakarta sekitar 5 jam, kita diestimasikan tiba di stasiun Gambir sekitar pukul 4 sore. Dan sebagai informasi juga, kereta atau direct train ini hanya dioperasikan dari tanggal 9 Desember, keberangkatan dari Gambir satu kali pada perjalanan malam, sekitar pukul 11 malam kalau nggak salah, semalam, dan hari ini tanggal 10 Desember 2024 keberangkatan dari arah stasiun Semarang Tawang pada pukul 11. Jadi memang hanya 2 hari ini saja direct train dioperasikan untuk melayani perjalanan penumpang langsung dari Semarang ke Jakarta. Dengan menggunakan armada New Generation, maka direct train ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur terkini. Satu yang paling kelihatan menonjol adalah kehadiran pintu berpenggerak elektrik yang akan menutup otomatis, kemudian passengers information display, yang mana di situ kita bisa melihat kecepatan perjalanan, stasiun tujuan, stasiun berikutnya, suhu di dalam kabin, dan keterpakaian toilet juga ada.
Kemudian selain itu juga ada fitur-fitur standar di layanan eksekutif seperti pencahayaan, kemudian penyejuk udara dalam kabin, rak bagasi yang lebih eye-catching ya karena ada aksen-aksen batik. Kemudian jendela-jendela sudah dilengkapi dengan window shade. Kemudian ketiadaan meja kecil sudah digantikan dengan area jendela yang lebih luas. Sumber kelistrikan berikut port USB ya di setiap kursi penumpang. Dan kursi-kursi ini seperti biasa merupakan kursi jenis reclining dan revolving, yang artinya bisa diatur derajat kemiringan sandarannya. Berikut bisa diatur mengikuti arah perjalanan kereta, yang dilengkapi juga dengan meja lipat di bawah sandaran tangan, kemudian footrest sandaran kaki yang bisa diatur, dan kantung-kantung kursi juga ada, dan ada port audio jack. Nah, karena saya berada di kursi paling belakang nomor kecil, maka toilet ini ada di ujung depan, dekat dengan kursi nomor 13 ya, dekat kursi nomor besar. Toiletnya ada dua, satu toilet pria dan satu toilet wanita. Kayaknya udah semua ya saya mention, semoga tidak ada yang ketinggalan. Biasa bekal. Wah, dikasih rezeki satu ya. Yuk. Terima kasih. Wah, dapat jajanan, Ray. Oke, membuntuti admin menuju ke restorasi, siapa tahu masih ada kursi. Gua tunjukin. Restorasi. Walah, penuh, Rek. Nggak ada tempat. Full kayaknya. Ini nggak ada tempat duduk spesial admin gitu, jadi kita dapat kursi nggak? Full ternyata. Ini udah terlanjur nyampe kereta makan, tapi ternyata full banget. Gua tunjukin kereta makan full. Ya. Live booking nggak? Oh, nggak ada live booking. Permisi. Ya, yang kosong cuman punya admin doang. Gampang. Itu ada di sana bisa join sih. Ini mungkin karena masih berada di sekitar jam makan, makanya kereta restorasinya juga rame banget. Ini posisinya berada di depan eksekutif 6, di belakang eksekutif 5 berarti ya. Armada New Generation juga nih. Ada yang kapasitas 4 orang, ada yang kapasitas 2 orang. Ini yang kayak 2 orang ini kayak Mas admin duduk di depan sini. Ini yang 4 orang, ya yang 2 orang itu juga ada di sepanjang lorong kereta restorasi. Di situ sih sebenarnya terpampang ada menu-menu ya, cuman kayaknya nggak banyak menu hari ini. Apapun keretanya, upacara minum teh tidak boleh ketinggalan. Nih, menikmati segelas teh premium di kereta restorasinya Direct Train. Nggak tahu kenapa ya, kenapa kereta ini dikasih nama Direct Train, nggak dikasih nama apa gitu kayak kereta-kereta yang lain, tapi Direct Train. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Ritual yang tidak boleh terlewatkan kalau lagi naik kereta, mari kita senantiasa membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh sambil menikmati pemandangan pantai utara Jawa. Wih, mantap jiwa, Rek. Jam makan siang sih ya, makanya tadi sempat terlunta-lunta saya duduk di mana, tapi akhirnya saya mendapatkan satu tempat untuk 2 orang. Enak. Monggo. Berarti memang semalam ada RTC-nya buat VVIP ya, karena banyak tamu penting. Sekarang kayaknya tidak terpantau ada RTC, cuman dapat menu saya sapi juga ya? Tapi mas, dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Oh, ya. Jadi ceritanya tadi itu sebelum naik kereta kan udah makan, jadi belum terlalu jauh jedanya, masih belum lapar. Jadi mau menemani Mas Nathan makan. Oh, merekam. Gak kelihatan loh. Aku mau numpang ngintip menu makanan yang dipilih oleh Mas Nathan, yaitu sei sapi. Apa itu? Kering. Daun kering. Daun apa tuh?
Nggak tahu. Iya daun kering. Terus juga pesen teh putih. Wah, upacara minum teh tapi beda versi ini. Ini versi Versi hangat, versi hangat, ini versi dingin. juga Oh, di sana ada upacara minum teh ada juga. rasa-rasanya Teh buah. teh buah iya. Untuk harganya ini 50.000 sama seperti fast food. Berapa Mas? 50.000. 50.000. Oh, 50.000. Ini wooden cutlery set ini baru ya? Baru ini Ini alat makan cutlery dari bambu, jadi untuk masa depan yang lebih gemilang. Mantap. boros kertas banget ini ya. Setiap kertas ini 1 sampai 2 meter. Ya, mari kita makan seisanya. Kurang lebih sama seperti biasanya, yang plastikan. Karni. Dengan ikut trennya itu loh. Ikut trennya tuh lebih tinggi. Jadi barusan beberapa footage yang saya ambil dari area belakang rangkaian menunjukkan bahwa si direct train ini memang melintas langsung di beberapa stasiun besar, dan yang barusan kita lewati tadi adalah stasiun Pekalongan, di mana kereta selevel Argo Bromo Anggrek pun itu masih melayani singgah di Pekalongan. Dan tadi kita juga sudah melewati stasiun Tegal. Stasiun Tegal kalau Argo Bromo Anggrek itu memang melintas langsung ya, tapi beberapa kereta, banyak kereta itu pasti singgah di stasiun Tegal, dan ini direct train itu udah nggak kenal lagi singgah di Pekalongan enggak, di Tegal enggak, dan nanti bahkan Cirebon ya, yang kereta-kereta lain itu wajib singgah, ini juga enggak. Nanti kita akan nunggu ya melintas langsungnya si direct train ini kenapa jadi belibet ya siang-siang gini, nunggu sampai nanti melintas di Cirebon. Saat ini direct train masih terus melaju, lumayan digeber nih. Kita cek kecepatan pergerakan kereta saat ini dengan melihat ke passengers information display. Wah, ternyata sudah mendekati top speed di 119 km per jam. Mantep banget, udah mulai agak hoyak-hoyak sedikit. Dan ini ada indikator toilet ini, yang toilet pria lagi dipakai, yang toilet wanita sedang tidak terpakai ya, Rek. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Konsep dari direct train ini kan Semarang Jakarta nonstop, tanpa singgah, tanpa henti. Jadi agak sedikit shock juga ini barusan karena mendengar announcement bahwa sebentar lagi kita akan tiba di Cirebon. Jadi apakah ini sejalan dengan konsep direct train atau enggak ya? Karena harusnya kan Cirebon juga melintas langsung ya kalau melihat direct train non-stop. Sebentar lagi akan kita cari tahu ya, ini sudah menjelang Cirebon.
Ya, ini dia stasiun Cirebon. Ada kereta apa itu? Jadi bagaimana ini konsepnya stasiun Cirebon kok berhenti? Bagaimana ini directnya ini? Wah, nggak ngerti nih. Konsepnya bagaimana ini? Wah, nggak jadi direct. Aku penasaran sih ganti masinis apa enggak? Kalau inspeksi. Oh, ada kereta inspeksi. Apakah ini yang bikin kita nggak direct? Guys, Cirebon finally berhenti. Waduh. Udah masuk lagi, suruh masuk lagi. Oke, mantap banget. Oke, keretanya mau berangkat lagi teman-teman, ternyata berhentinya nggak lama-lama ya, hanya 2 menit saja sepertinya, atau Tapi ini menyalahi 1 konsep menit. sebenarnya. Mau semenit, setengah menit pun ini menyalahi konsep sebenarnya. soalnya judulnya direct. Yes. Iya, direct kan Jadi, berarti nggak berhenti-berhenti ya. Apakah kita di prank berjamaah? Entahlah, ini konsepnya kayak gimana saya juga nggak paham sih. Jam berapakah? 13.25. Jadi secara resmi berhenti juga di stasiun Cirebon. Wah. Jadi apakah ini masih bisa disebut dengan direct train? Oke, jadi kalau kita mengusung konsep direct, paling simple itu kalau kita bandingkan dengan penerbangan atau flight. Kalau kita mengambil direct flight untuk melakukan suatu perjalanan lah, penerbangan, otomatis dari bandara awal sampai ke bandara tujuan itu tanpa transit, tanpa henti lah ya. Kalau pesawat terbangnya itu ya sekali take off, sekali landing. Ini konsep direct train, harusnya sekali melakukan pemberangkatan di stasiun awal, harusnya tiba langsung berhenti itu di stasiun tujuan akhir. Tapi hari ini realita yang saya dapatkan ini ternyata masih ada satu transit di Cirebon. Apakah harus berganti nama nggak jadi direct train? Agak lucu sekali nih konsep hari ini. Jadi apakah ini takut kualat, Mas Dim? Takut kualat harus berhenti di Cirebon? Mungkin iya, karena sekarang udah pakemnya semua kereta kayak gitu, berhenti di Cirebon. Dan mungkin untuk faktor safety juga, untuk untuk yang mengawaki kereta ini gitu. Nah, terus konsep direct trainnya bagaimana? Entahlah, mungkin ke depan akan dievaluasi lagi mungkin, atau gimana, saya juga nggak paham ya. Pasti sih dievaluasi sih ya. Dengan Ada harapannya jalannya bagaimana ini. sih sama direct train ini? Kalau harapannya sih memang langsung sih sebenarnya, Semarang Jakarta tuh nggak berhenti di mana-mana gitu, karena secara waktu tempuh kan itu memang sudah bisa sampai 5 jam atau bahkan kurang dari itu. Jadi sebenarnya sih bisa-bisa aja sih kalau misalkan langsung ya dari Semarang menuju Gambir, waktu tempuhnya mungkin bisa 4,5 jam. Tapi apa yang terjadi barusan? Entahlah, saya benar-benar shocking. Shocking ya? Iya. Agak dibikin kaget. Dibikin kaget karena berhenti. Hah? Serius nih? Sebenarnya dengan mencoba layanan direct train ini ada satu momen yang sangat saya tunggu, yaitu melintasnya kereta ini di stasiun Cirebon, entah itu Perujakan atau Cirebon Kejaksan. Itu satu momen yang benar-benar saya tunggu sebenarnya, sama halnya dengan tadi waktu kereta ini melintas di Pekalongan ya. Tapi ternyata momennya lenyap begitu saja. Aduh, pupus harapan untuk membuat footage pada saat kereta ini melintas langsung di Cirebon. Aduh, kacau. Jadi sampai dengan video ini dibuat, masih terdapat beberapa spot yang dilalui perjalanan kereta api di lintas Cirebon Cikampek. Masih diberlakukan pembatasan kecepatan ya. Setelah tadi kereta atau direct train ini melintas dengan kecepatan di atas 100 km per jam terus. Ini saat ini di stasiun Kertasemaya. Kita cek kecepatan yang nampak di passengers information display 39 km per jam ya.
Alah, ada kereta lewat apa lagi nih? Mana, nggak ada apa namanya. Aduh, kereta apa kayak barusan, kayak baru Malam Selatan gitu. Wah, ini nih menjelang Cikampek, wasik. Balapan dong. Karena ini adalah pertemuan jalur dari arah Bandung ya. Keren sekali. Pas banget. Momen yang sangat epic sekali. Lucu juga ya. Ayo, mana yang mau jalan duluan sampai Jakarta? Ya harusnya direct train dong. Ini yang bablas Cikampek kita dulu apa dia dulu nih? Gak tahu kan. Tapi sepertinya sih Seru ya, bisa balapan gini. lambat dan kita tetap konstan kecepatannya. Oke, saat ini kita melintas Dua kereta yang Cikampek. dari arah berbeda. Nggak mungkin dong berhenti Cikampek kita ini. Dua-duanya gokil sih ini asli. Oke, ini stasiun Cikampek teman-teman, stasiun percabangan. Oke, dari arah jadi Bandung maupun dari serayunya yang berhenti di menuju ke arah Jakarta. Dan seperti Cikampek. Serayu berhenti teman-teman, kita akan menyusul Serayu. Sampai jumpa Serayu duluan ya. Oke, jadi saya akan duduk di eksekutif 6 nomor 1 paling belakang. Sedangkan toilet itu ada di sana dekat kursi nomor 13. Mari kita menuju ke toilet. Apakah yang di belakang yang lebih dekat terpakai atau tidak? Harus melintas atau menyeberang sambungan. Oh, sedang dipakai cuy. Nih, warna merah sedang dipakai berarti. Kayaknya lama guys. Pakai toilet di eksekutif 6 aja. Harus agak jalan ke depan sih. Tapi kayaknya kosong. Indikatornya sih kosong. Nah, ini kita pakai di sini warnanya hijau ini berarti sedang kosong, tidak terpakai. Jadi kira-kira begini toilet pria di kereta eksekutif New Generation. Tampilannya lebih simple, lebih clean, lebih apa ya, sederhana. Tapi lightingnya juga cakep. Ada food washer juga. Ini fasilitas baru di New Generation. Pakai kloset duduk, tisu, wastafel, dispenser sabun, ya layanan standar di toilet eksekutif. Biasanya kalau naik anggrek itu juga udah lumayan jenuh ya di perjalanan karena jarang ketemu momen, jarang berhenti, hanya stasiun-stasiun tertentu. Terlebih naik yang direct train seperti ini ya meskipun tadi kenyataannya berhenti Cirebon, tapi nanti mungkin secara konsep akan melintas langsung di semua stasiun. Ya, perjalanannya lumayan bosan, tapi memang sudah konsepnya perjalanan langsung tanpa transit ya. Jadi masih punya roti tadi dibagi dapat dari teman baik buat mengusir kebosanan dan menunda lapar juga sih. Jadi terakhir makan di Semarang Tawang ya. Ini mana nih? Pokoknya udah lepas Cikampek sih. Kalau menurut jam harusnya kurang dari 1 jam lagi nyampe Gambir. Enak. Terima kasih teman baikku.
Kemarin-kemarin naik kereta didominasi cuaca gerimis hujan ya. Ini tumbenan banget. Cerah sepanjang perjalanan, kering, nggak ada hujan sama sekali. Makasih ya. Jadi salah satu momen yang saya nanti juga. Kira-kira akan secepat apa direct train ini melintas langsung di stasiun Bekasi. Kan seneng ya saya melintas langsung Bekasi. Ternyata kurang ngebut. Saya berharap bisa lebih ngebut dari ini. Tapi dengan melintas langsung gitu udah seneng sih. Puas sekali rasanya. Sudah melintas langsung Bekasi. Kira-kira setengah jam terakhir sebelum jadwal ketibaan kita di stasiun Gambir. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai pengalaman perjalanan naik direct train hari ini. Yang pertama adalah direct train ini hanya beroperasi di tanggal 9 dan 10 Desember. Hari ini 10 Desember. Dan saya sendiri masih belum menangkap maksud apa dijalankannya direct train ini. Apakah ini semacam stimulasi sebelum nantinya ada kereta reguler yang menjalankan operasi yang sama ya, langsung dari Semarang ke Jakarta? Saya juga kurang paham. Yang pasti hanya beroperasi di 2 hari ini saja. Kemudian harga tiket direct train ini terpantau masih dengan harga promo. Jadi kalau nggak salah lihat pada saat melakukan pembelian tiket, harga regulernya itu di kisaran 400.000 untuk kelas eksekutif, tapi saya hari ini hanya membayar 200.000. Sedangkan untuk kelas compartment suite yang dinaiki Pak Sultan hari ini itu berkisar berkisar di angka 750.000 ya. Amazing sekali sih sebenarnya, cukup menarik kompartemen dengan harga tiket di bawah 1 juta ya. Kemudian berbicara mengenai konsep perjalanan direct train seperti yang sudah saya mention tadi ya. Seharusnya dari Semarang ke Jakarta Gambir itu non-stop, tidak melayani singgah di stasiun manapun. Tapi di perjalanan kali ini ternyata masih berhenti di stasiun Cirebon. Itu juga saya kurang paham apa yang terjadi. Kenapa agak sedikit melenceng ya dari konsep direct train. Dan ya, salah satu kekecewaan saya sih sebenarnya karena momen pengen ngerekam saat kereta ini melintas langsung Cirebon hari ini tidak terjadi ya. Overall perjalanan hari ini cukup seru, cukup menyenangkan, exciting banget. Satu hal yang pasti, perjalanan seperti ini sangat cocok buat yang butuh cepet-cepet ya, buru-buru dari Semarang ke Jakarta yang pengen perjalanan darat. Jadi mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa melakukan penerbangan karena alasan tertentu, atau mungkin ya sebenarnya agak cukup memakan waktu ya, meskipun penerbangan Semarang-Jakarta itu kurang dari sejam, tapi effort untuk menuju ke bandara, apalagi bandara di Jakarta itu jauh dari pusat kota, yang butuh waktu juga, mungkin dirasa perjalanan direct train ini bisa menjadi salah satu solusi. Melihat jadwal perjalanan direct train keberangkatan dari arah Semarang, saya rasa sangat baik ya. Tidak berangkat terlalu pagi, sekitar jam 11 siang. Dengan tiba di Jakarta sore hari, masih banyak opsi untuk melanjutkan perjalanan yang lain, jadi jamnya udah enak banget. Kemudian situasi hari ini terpantau cukup ramai ya, padahal penjualan tiket direct train ini cukup mendadak, tapi ternyata terpantau banyak tiket yang sudah terjual. Yang jelas satu hal yang membuat hal ini
mungkin terjadi adalah karena harga tiket yang masih bersahabat ya. Mungkin kalau di angka 400 ya mungkin masih mikir-mikir juga, terutama para pengguna layanan kelas menengah ke bawah ya. Tapi ini karena 200.000 untuk sampai Jakarta di kelas eksekutif rasanya memang sangat menggoda sekali. Kemudian poin terakhir mengenai pengalaman duduk saya di eksekutif 6 hari ini, mendapatkan armada New Generation, feel-nya sebagaimana saya naik Argo Bromo Anggrek ya. Kereta ngebut dengan armada New Generation, pengaturan suhu kabin, pencahayaan sudah sangat baik, kemudian kekedapan suara ya lumayan ya. Ini versi lebih baik daripada generasi yang pertama karena kehadiran pintu otomatis. Kemudian secara umum suspensi kereta ini cukup halus, cukup baik. Hanya pada saat di petak-petak tertentu, pada saat digeber dengan kecepatan mendekati puncak Paspat, itu agak sedikit shaky-shaky juga. Saya sedikit membandingkan dengan eksekutif 9 pada saat saya di ujung belakang rangkaian tadi terpantau lebih halus, padahal ya ini armada yang sejenis tapi ternyata bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Udah sih ternyata ya Semarang Jakarta tidak terasa. Ini tentu saja kita sudah memasuki wilayah kekuasaan daerah operasi 1. Tinggal menit-menit terakhir lah sebelum nanti tiba di Gambir. Kita sebentar lagi masih akan menikmati direct train melintas langsung di Jatinegara. Perjalanan dengan ekspres ini benar-benar luar biasa, teman-teman. Ketika kereta-kereta lagi ya seperti Argo Bromo Anggrek kita masih banyak tertolong karena sudah menjadi Cirebon. Ini bablas dengan leluasa. Jadi menurut saya sih konsepnya ini mungkin ketika diterapkan di kereta-kereta reguler ini harusnya dimatangkan lagi mungkin ya, sehingga bisa diterapkan di kereta-kereta reguler. Sudah semakin mendekati stasiun Gambir, dan sebagai perbandingan aja ya, rekor tercepat rute Semarang-Jakarta saat ini masih dipegang oleh Argo Bromo Anggrek dengan durasi perjalanan 4 jam dan 58 menit. Sedangkan jadwal direct train ini adalah 5 jam tepat. Apakah kira-kira di dalam pengoperasian 2 hari ini masih bisa lebih cepat daripada Argo Bromo Anggrek atau tetap 5 jam tepat nih? Sudah menjelang stasiun Gambir. Ayo dong, semoga bisa lebih cepat durasinya daripada Argo Bromo Anggrek. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Gambir Station. Gambir Station. Mari kita bersiap turun. Gambir sudah dekat. Cerah naik sepanjang perjalanan. Hebat, hebat. Selamat datang di Gambir. Wah, widih, 15.53 coy. Lebih awal dong. Akhirnya perjalanan direct train sudah tiba dengan selamat di tujuan akhir stasiun Gambir. Bersyukur sekali. Dan durasi akhir yang ditempuh direct train ini adalah selama 4 jam dan 4 jam dan 51 menit saja, atau lebih cepat 7 menit dibandingkan Argo Bromo Anggrek ya. Tadi berangkat dari Semarang Tawangnya sudah terlambat 2 menit, tapi tiba di Gambirnya lebih awal 7 menit. Keren sekali. Lumayan bisa mengobati kekecewaan ya, karena tadi kenapa sih harus singgah di Cirebon segala, karena ini direct train gitu, harusnya bisa langsung. Tapi nggak masalah, pengalaman yang menyenangkan hari ini. Dan dengan tibanya direct train di stasiun Gambir, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih tentunya buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Terima kasih. Direct train.